Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di channel saya. Dan pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah, laporan, yang mana tugas kali ini dibebankan pada kami oleh dosen dari pendidikan bahasa Indonesia. Saya Jaufa Nasrullah dari program studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan, Jombang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan judul efektivitas pembelajaran tahfidzul Quran melalui habituasi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogokerto, Jombang. Pembelajaran tahfidz di Pondok Pesantren Hamalatul Quran menganut sistem konvensional, di mana sistem ini mengharuskan para santri untuk terus-menerus membaca Al-Quran dalam berbagai kondisi hingga menimbulkan refleks positif pada santri. Karena menghafal Al-Quran tidak hanya berkaitan dengan aktivitas otak saja, tetapi juga pada keterampilan lisan dan pembiasaan. Sesuai pernyataan di atas, maka Pondok Pesantren Hamalatul Quran lebih menekankan pada aspek keterampilan lisan dan pembiasaan dalam menghafal Al-Quran. Penerapan ini bertujuan agar para santri memiliki refleks positif dalam menghafal Al-Quran. Karena dengan terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka para santri menjadi akrab dan familiar dengannya, sehingga dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk menghafalkannya. Untuk menghasilkan lisan yang terampil dan terbiasa dengan Al-Quran, maka dibutuhkan kesungguhan untuk mencapainya, yaitu dengan jalan riyadhatul lisan, membiasakan lisan agar terampil dengan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan nazm jazariyah. Ibarat sopir bus yang setiap hari lewat di jalanan Surabaya Jombang, sebenarnya supir itu tidak menghafalkan jalan yang ada, tetapi karena sudah terbiasa dengan jalan yang dia lewati setiap hari, maka dia akan menjadi hafal dengan sendirinya. Istilahnya bisa karena biasa. Dari dasar itulah pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran mengambil langkah inisiatif penerapan program tahfidz dengan model pembiasaan sebagai model utama keberhasilan tahfidzul Quran di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Pembahasan efektivitas pembelajaran tahfidz di Pondok Pesantren Hamalatul Quran melalui metode habituasi. Sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur belajar adalah tujuan belajar, proses belajar, dan hasil belajar. Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan, dan dialami. Sedangkan proses belajar adalah proses konstruksi makna yang berlangsung terus-menerus, dan hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar, sebagaimana hasil interaksi fisik dengan lingkungannya. Hasil belajar tersebut tergantung pada apa yang telah diketahui pembelajar. Adapun tujuan pembelajaran tahfidz di Pondok Pesantren Hamalatul Quran adalah sesuai dengan visinya, yaitu membantu santri du'afa menjadi insan kamil, hamil Quran lafdzan wa ma'nan wa amalan. Proses pembelajaran tahfidzul Quran di Pondok Pesantren Hamalatul Quran didesain sedemikian rupa untuk mendukung tujuan pembelajarannya. Proses pembelajarannya dengan menghafal masih menganut sistem konvensional, di mana sistem ini mengharuskan para santri untuk terus-menerus membaca Al-Quran dalam berbagai kondisi hingga menimbulkan refleks positif pada santri. Hal ini sejalan dengan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning dalam teori belajar
behaviorisme. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Pondok pesantren Hamalatul Quran memberikan ketentuan syarat utama dalam menghafal Al-Quran yang baik bagi para santri, yaitu dengan menggunakan bacaan yang baik sesuai dengan standar ketentuan membaca Al-Quran. Standar ketentuan membaca Al-Quran yaitu standar ilmu tajwid. Ilmu tajwid ain dipelajari secara praktis dan wajib kifayah dipelajari secara teoritis. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Hamalatul Quran sangat memperhatikan aspek fasohah dan dalam pembelajaran tahfidzul Quran. Bimbingan fasohah ini dilakukan secara rutin setiap ba'da maghrib. Tujuannya adalah agar para santri dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau hafidz tilawah, menguasainya secara teori dan praktik. Target yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren Hamalatul Quran dalam hal bimbingan membaca Al-Quran secara umum sudah terpenuhi. Terbukti dari hasil pembelajaran fasohah yang dapat dilihat dalam daftar nilai santri. Mayoritas santri mampu meningkatkan kemampuan bacaan Al-Qurannya dalam waktu yang tidak lama. Hal ini karena di samping ada pembekalan ilmu tajwid secara teoritis, juga yang paling dominan adalah pembekalan tajwid secara praktis. Semakin sering para santri berinteraksi dengan Al-Quran bersama dengan lingkungan yang mendukung fasihnya bacaan Al-Quran, maka semakin cepat dia menyesuaikan dengan lingkungannya, yaitu perbaikan bacaan Al-Quran. Pembelajaran tahfidzul Quran melalui habituasi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang sudah berjalan efektif. Efektivitas tersebut dikarenakan ditunjang oleh beberapa faktor kegiatan pembiasaan dalam bentuk latihan-latihan di bidang tahfidz dan tilawatul Quran. Faktor pendukung efektivitas pembelajaran tahfidzul Quran melalui habituasi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran antara lain: 1. Program pembelajaran yang mendukung keberhasilan tahfidzul Quran. 2. Perhatian terhadap kualitas bacaan Al-Quran para santri. 3. Biaya pendidikan yang terjangkau oleh semua kalangan. 4. Tenaga pendamping atau badal yang berasal dari unsur santri atau alumni. 5. Lingkungan yang mendukung. 6. Adanya sinergi antara pihak pesantren dengan pihak luar pesantren. 7. Tersedianya tenaga pengawal program. Adapun faktor penghambatan dalam pembelajaran tahfidzul Quran antara lain adalah: 1. Kurangnya motivasi pribadi dan kesadaran para santri dalam mengikuti kegiatan. 2. Pengaruh provokasi dari teman atau dari pihak lain. 3. Kemampuan IQ yang berbeda di antara santri. 4. Kurangnya bekal kemampuan mengajar bagi para pembina, terutama dalam hal ilmu-ilmu pendidikan dan psikologi. 6. Beban pikiran para santri yang terkadang menumpuk sehingga sulit untuk mengatur waktu. 7. Adanya perasaan takut lupa terhadap ayat-ayat yang sudah dihafal. 8. Kegiatan hampir penuh diisi dengan monoton mengaji saja. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sistem yang belum sepenuhnya terbangun. Ujian tahfidz tidak terprogram secara berkala, berlanjut dan terjadwal. Dan kurangnya perhatian khusus bagi santri yang kategori pemula dalam membaca Al-Quran. Demikianlah sekilas artikel yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Dan saya atas nama Jaufan Nasrullah, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Petualangan Jombang, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.